everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet? Hai geng, sesuai janji gue di video kemarin, di sini kita akan membahas mengenai hal-hal viral yang lagi terjadi di internet tuh, lagi tersebar. Tapi kalian jangan gagal fokus ya, kenapa ini backgroundnya dapur begitu, kamarnya lagi dibenerin, lagi kotor banget begitulah. Kodratnya aja kita dari tadi gitu kan bebersih gitu kan, pakai elap tuh, habis nyuci-nyuci juga begitu ya. Tapi tenang aja, nanti kita balik lagi ke studio keramat yang biasa tempat kita syuting. Sementara kita nembrok baik di sini dulu ya. Ntar kalau ada emak gue lewat gitu mau masak itu biarin aja udah. Ya intermezzo sedikit ya daripada kalian bingung nanya-nanya. Jadi langsung aja deh kita ke berita yang pertama nih. Kan kemarin banyak yang minta tuh bahas Aswang Family dong, begitu katanya. Nah pas gue liat-liat, lah serem banget kita begini kayak pembawa berita ya. Berita hari ini, kita akan membawakan Aswang Family begitu. Yang pas kita lihat fotonya kok serem banget. Macam foto keluarga nih, tapi di belakangnya tuh kayak ada penampakan-penampakan. Yang ternyata itu bukan penampakan setan, tapi bagian dari keluarganya emang ya. Lah kok bisa serem begitu? Beneran nggak sih? Kita dari tadi gombios banget, keringetan ya. Panas banget di sini. Yang namanya dapur gitu kali, cakep kayak ada AC-nya bagus kali ya. Bayar listriknya mahal. Nah pokoknya akhirnya gue searching dah tuh mengenai si Aswang Family ini, yang ternyata itu merupakan sebuah urban legend, makhluk yang paling ditakutin di Filipina sono gengs, jauh. Makanya kita ngomongin di mari aja ya, jauh udah biarin aja, nggak denger mereka. Jadi gini nih ya. Awalnya, sebutan Aswang sendiri itu ya merupakan sebutan untuk sebuah makhluk jahat yang bisa berubah wujud dalam legenda cerita rakyat Filipina. Dimana juga namanya cerita rakyat. Kan kadang suka banyak versinya tuh dari mulut ke mulut. Macam-macam gosip-gosip tetangga. Yang dari mulut ke mulut kan bisa tahu-tahu beda kita dibumbu-bumbuin lagi. Jadi bentukan dari makhluk ini juga ceritanya versinya maksudnya ya beda-beda. Ada yang menggambarkan seperti monster bersayap, di mana dia menghisap darah. Ada juga yang bilang sosoknya kayak penyihir, yang hidungnya tuh unciman gitu panjang. Tapi bukan implan oplas di Dr. Tompi, bukan. Emang begitu, udah panjang itu hidungnya. Sama tapi suka ngisep. Nah loh, ngisep apa yo? Ngisep organ manusia. Lu jangan kemana-mana dulu lah otaknya lah. Langsung demen isep-isep, mikir isep apa begitu. Tapi ada juga nih pas gue baca-baca tuh yang bilang kalau bentukannya dari bawah ke atas itu tuh manusia ya, tapi dari dada sampai kepala bentukannya kayak mantan lu. Iya bener, kayak anjing. Canda ya mantan ya. Nah tapi bentukannya abstrak mengerikan itu dari tadi kita kepanasan, mohon maaf. Cuma berlangsung saat sosok ini berubah wujud aja tuh di malam hari. Karena kalau pas siang, sosoknya beber kayak manusia normal. Dan biasanya digambarkan sebagai wujud wanita cantik, gengs. Lah emang wanita suka begitu ya? Luarnya nih cantik, tapi kalau udah marah, bisa berubah kayak monster, takut. Nah sebenarnya sih ini masih 11-12 sama makhluk-makhluk yang ada di Indonesia macam apa, macam kuyang begitu. Kalau menurut gua mah ya, siang-siang kan sama tuh jadi manusia. Tapi kalau udah malam, nyari mangsa, berubah tuh jadi setan. Yang sama-sama doyannya tuh ngisep organ sama darah manusia. Mirip. Lah yang gue heran mah ngapain ya mereka ngisepnya begituan. Belum nyobain misalkan ngisep apa nih, kita lagi minum teh gelas gitu rasa peach enak. Tuh, atau apa? Teh pucuk harum bisa juga. Coca-Cola Masita atau beer brand begitu. Ini boleh lah kita endorse begini ya. Aduh banyak minuman nih. Kali-kali aja gitu satu, ini salah satu brandnya gitu masuk lah. Dipajang-pajang begitu kan cakep ya. Kita ngomong apa sih, ngelantur dari tadi kepanasan. Cuma gengs ya, fun fact-nya awalnya makhluk itu tuh disebutnya bukan Aswang enggak, melainkan tik-tik atau wak-wak. Beneran ngomongnya wak-wak. Kenapa begitu? Jadi menurut orang-orang yang pernah bertemu dengan makhluk itu katanya, waktu mereka mendengar suara orang yang berubah wujud menjadi si Aswang, waktu malam hari itu jalannya kayak suaranya tik-tik tik gitu, dan suara ketawanya kayak wak-wak gitu. Lah mohon maaf nih ya, agak bingung lagi kita. Itu setan apa penonton bayaran? Yang kalau disuruh ketawa-ketawa ya wak-wak begitu. Jauh banget. Sampai akhirnya sebutannya kenapa menjadi Aswang? Ya karena diambil memang dari kosakata di Filipina sana yang berarti setan atau monster begitu kan. Sini kita singkirin dulu ya, repot banget hidup lah. Agak ada masuk kan, ini bukan endorse nih. Nah menurut cerita legendanya dulu, ini masih inflame nggak boleh. Nah kalau menurut cerita legendanya dulu, Alkisah nih ada sosok wanita cantik yang ingin memperoleh kecantikan secara abadi tanpa harus repot-repot mau skincarean atau perawatan. Nggak mau tuh wanita tuh. Dia maunya instan, kagak mau boncos. Dari zaman dulu mah juga belum ada ya namanya skincare sama perawatan.
Makanya dia ngilmu hitam tapi pastinya, dengan cara membuat perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kesaktian. Ya lagi-lagi macam cerita di mari, ngilmu begitu kan suka ada pantangannya nih, dimana si cewek itu katanya dilarang buat memakan daging selama hidupnya, gengs. Hitung-hitung disuruh diet kali ya, jadi vegetarian biar singset. Tapi lama-lama nih si wanitanya mungkin goyah. Imannya lemah, apalagi kalau misalkan ngelihat apa tuh stick holiko begitu kan, ngiler bawaan kita ya. Lah kagak usah dia mahal-mahal holiko gitu 100.000. Biasa mah kita makan apa tuh stick and shake yang isinya mah banyakan tepungnya daripada dagingnya. Atau stick mumun tuh kalau di Depok. Lah udah girang banget kita doyan begitu sticknya. Murah habisnya. Nah makanya akhirnya si wanita tadi tuh melanggar aturannya. Makan daging tuh dia tuh. Nah makanya karena perbuatannya itu bukannya dia menjadi cantik lah boro-boro. Kebalik gengs. Dia dikutua. Berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dan hawanya tuh lapar terus. Makanya dia jadi aswang. Yang makanin organ sama ngisep darah manusia. Dengan panjang banget. Berber kayak layak mah kalau gue lihat tentukannya. Nah buat kalian misalkan jadi takut begitu ya, jadi was-was. Gue kenalan tuh kemarin sama cewek cantik. Curiga aswang apa enggak tuh cewek tuh? Takut kan malam-malam nggak dia tau-tau berubah dimakan organ lu sama diisep darah lu. Tenang aja guys, gak usah panik begitu, gak usah lebay. Aku punya solusinya. Jadi katanya nih, untuk melihat seseorang itu aswang atau bukan, caranya adalah dengan tatap matanya. Nah, kalau orang biasa nih kayak kita begitu orang normal, pantulan bayangan nih misalkan kita lagi ngomong tuh hadap-hadapan. Bayangan kalian itu kan sejajar gitu ya, normal begitu berdiri. Tapi kalau misalkan orang itu aswang, pantulan kita di matanya itu bakalan kebalik. Macam, apa kabar dunia? Kebalik ya. Ditambah bola mata mereka, itu katanya berwarna sedikit merah. Tapi bukan lagi iritasi atau sakit mata begitu keringnya, emang agak merah-merah gitu matanya. Macam vampir-vampir di Twilight. Nah hati-hati tuh, tapi itu aswang tuh jangan-jangan. Dan orang yang menjadi aswang ini dipastikan berarti dia mendapatkan kutukan ya. Dimana kutukan itu akan terus berlangsung kepada keluarga-keluarga lainnya. Keturunan yang maksudnya. Makanya akhirnya ada namanya Aswang Family yang beredar tuh fotonya. Dimana itu adalah generasi turun-temurun dari orang yang dikutuk menjadi aswang. Beranak pinak begitu. Cuma yang foto-foto yang tersebar itu ya simpang siur doang. Maksudnya kebenarannya juga belum valid. Apalagi kalau tersebarnya lewat TikTok. Ya tahu sendirilah. Next nih gengs, kita ke Aswang Family versi Indonesia. Jadi kemarin tuh ya, ada berita katanya seorang ayah panik bilang anaknya diculik genderuwo. Lah kita pikirkan udah horor banget ya. Macam temen cerita jadinya. Karena si ayahnya ini bener-bener sampai lapor Polresta di Pati tanggal 1 Mei kemarin. Bikin laporan tuh kalau anaknya hilang. Masih bayi usia 3 bulan. Katanya diculik genderuwo. Lah polisi dengar begitu, apa kagak ketar-ketir. Takutnya kan bener diculik tuh sama tadi Aswang Family apa bagaimana. Anaknya dimakan, takut. Dan hal itu juga diperkuat dengan sang RT yang mendampingi si ayah untuk ke Polresta. Dimana si ayahnya ini sebelumnya tuh melakukan ritual-ritual sampai kayak naburin beras, naburin kunyit, sama garam gitu ke lingkungan rumahnya. Dengan harapan supaya membuat si genderuwonya itu keluar dan mengembalikan anaknya itu gengs. Nggak cuma itu, pihak keluarga juga sampai mengadakan acara doa bersama dengan membaca surat Yasin 41 kali dan ayat kursi 100 kali. Demi bisa memulangkan anaknya dari sekapan genderuwo. Dan seluruh tetangga warga desa Wangunrejo, kecamatan Margerejo, Pati itu pada ikut bantuin semuanya tuh. Ya geger lah pasti soalnya ya dengar ada kejadian kayak begitu. Nah by the way, nama ayahnya sendiri itu M. Soleh Ika Saputra yang merupakan ayah muda gengs, masih 20 tahun habisnya. Tapi waktu si ayah Soleh ini dimintai keterangan yang lebih rinci oleh polisi, lah kok polisi di sini kayaknya agak merasa janggal. Karena si Soleh ini tuh menjelaskan di mana dirinya terakhir kali meninggalkan anaknya yang masih bayi tersebut tuh di rumah sendirian. Sementara istrinya lagi bekerja, berjualan es yang gak jauh dari rumah katanya begitu. Terus pas si ayahnya ini balik nih, yang rencananya kan mau ngambil si anaknya lagi buat jalan-jalan tuh keliling kampung habis ditinggalin. Kok anaknya gol? Nah, tapi di situ berarti ada part kalau si ayah nih ada adegan ninggalin bayinya sendirian tanpa pengawasan dong. Dari situ aja berarti dia melakukan kesalahan, terus dicecer lah sama polisi. Maksudnya tahu dari mana kamu itu anaknya diculik genderuwo begitu kan, kayak ngadi-ngadi. Kalau misalkan diculik orang gitu bilangnya kan masuk akal. Siang bolong habisnya gengs, habis makin diteken nih. Akhirnya si Soleh ngaku kalau ternyata ya dialah yang menghabisi anaknya dengan cara ditenggelamkan di Kali Ampok namanya tuh gengs, yang tidak jauh dari rumahnya. Ada gila-gilanya ya kelakuan orang tua ya. Dan berarti cerita mengenai si genderuwo yang nyulik tadi, sampai si ayah melakukan hal-hal ritual yang macam apa tadi tuh, nabur beras, nabur kunyit, terus ngadain doa bersama, itu semua dia lakukan untuk membangun image kalau bukan dialah pelakunya, melainkan difitnah itu genderuwo yang seolah-olah si ayahnya ini ikut panik gitu kan, nyariin anaknya kemana. Lah genderuwo yang lagi adem diem gitu kan, gak tahu apa-apa dituduh begitu. Kesel, kesian ya.
Pakai nuduh-nuduh setan, ternyata si bapaknya itu setannya sendiri. Ya dari pengakuan bapaknya tadi kepada polisi, langsung ditelusuri tuh kali Ampo. Dan bener aja di sana ditemukan itu sang bayi tapi sudah tidak bernyawa. Nah tapi kenapa tuh bapaknya si Soleh tega banget berbuat demikian? Jadi katanya perkara dia jengkel sama anaknya. Yang masih bayi 3 bulan, rewel nangis terus. Namanya juga masih bayi ya. Dan itu adalah anak kedua, gengs. Dimana si Soleh juga lagi ngasuh anak pertamanya yang masih berusia 1 tahun. Jadilah si bapak muda ini tuh kerepotan, kewalahan ngadepin anak 1 tahun sama bayi 3 bulan. Stres, dia emosi jadinya. Akhirnya sama dia, anak yang kedua tadi yang 3 bulan itu dibekep pakai bantal sampai kehabisan nafas. Ya langsung innalillahi lah. Emang setan bapaknya ya. Setelah nggak bergerak, dia masukin tuh bayinya ke dalam bagasi motor karena ukurannya mungkin masih kecil. Jadi muat tuh besaran helm kali ya daripada bayi ya. Apa kabar dunia? Nah tentunya pengakuan bapaknya itu membuat istrinya terkejut. Tetangga-tetangga lainnya juga kayak pada kaget. Karena mereka tadinya beber percaya. Dikira benar itu bayi diculik genderuwo. Sampai pada bantuin ritual. Terus baca-baca doa lah, taunya kena prank. Ya ini sih kayaknya emang kalau dari sisi ayahnya. Itu belum siap jadi ayah. Punya 2 anak di umur yang masih muda. Jadinya stres sendiri udah. Maksudnya ini tuh bisa jadi pelajaran buat kita-kita semua. Bukannya apa ya, menolak rezeki dikasih momongan. Tapi harus ada tanggung jawabnya juga. Mentalnya juga harus disiapin beserta finansial. Jangan mau enak-enaknya doang pas bikin. Pas sudah jadi lah diceburin ke sungai begitu. Karena kaget denger ada bayi nangis mulu. Sampai ngefitnah genderuwo. Lah nggak tahu apa-apa itu genderuwo, main playing victim aja si bapak. Manusia sekarang ya kelakuan yang ngalah-ngalahin setan. Karena selain itu ada berita lain lagi nih. Yang nggak kalah mirisnya, nggak kalah sedihnya dari tadi. Jadi di berbagai sosial media juga lagi ramai tersebar gambar ini nih gengs. Yang mana ini adalah gambar dari anak berusia 9 tahun yang dia buat tuh semalam sebelum dia dihabisi oleh ayahnya sendiri. Dimana nih seakan-akan dia kayak udah tahu kalau umurnya di dunia nih itu nggak akan lama lagi. Sampai dia juga akan berpisah dengan teman-temannya di sekolah. Sampai merinding gue. Jadi kronologi kejadiannya ini tuh terjadi di Gresik, Jawa Timur. Di mana sang ayah bernama Muhammad Qodat Awalul berusia 29 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidup anaknya sendiri dengan cara menusuknya sebanyak 24 kali. Hingga tembus ke jantung. Semua itu dilakukan saat si anak sedang tertidur lelap di kamarnya malam-malam. Kalau kalian nanya ibunya kemana? Jawabannya minggat dari rumah. Jadi dulu Qodat itu menikah dengan istrinya yang dia kenal dari tempat karaoke waktu lagi karaokean. Karena sang istrinya itu memang berprofesi sebagai LC. Itu loh cewek-cewek yang suka nemenin karaoke. Ya dari sini kan basicnya bagaimana ya maksudnya ya? Bukannya mau menjudge. Tapi setelah menikah ya hampir sama jadinya kayak kasus yang tadi. Dimana si cowok ini belum siap menjadi ayah dan ceweknya juga belum siap menjadi seorang ibu. Karena sang ibunya itu walaupun setelah menikah itu masih dekat dengan cowok-cowok lain. Padahal kan udah punya anak nih. Yang menyebabkan si anaknya suka diledek-ledekin sama teman-temannya di sekolah. Kayak, kok ibu kamu suka jalan sama laki-laki lain sih gitu. Ya image-nya kan maksudnya ibunya seperti bukan wanita baik-baik. Sampai akhirnya sang ibu tuh minggat dari rumah meninggalkan suami dan anaknya. Nah udah gitu dalam postingan-postingan sang ibu di sosial media ya terlihat juga suka bergonta-ganti pria. Kayak pacarnya beda mulu. Nah itu semua menurut pengakuan si bapaknya Qodat ya. Berangkat dari masalah itu, sang ayah ini merasa kasihan sama sang anak. Karena menurut dia memang semua yang terjadi itu bukan kesalahan sang anak ya. Tapi kesalahannya dia tuh sebagai bapak yang salah memilih istri, salah milih pasangan, jadinya korbannya anak. Si anak dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu sebagaimana mestinya, ditambah juga sering dibully jadinya tuh sama teman-temannya di sekolah perkara kelakuan sang ibu. Makanya dia memutuskan untuk mengirim si anak ke surga. Yang dia percaya kalau anak-anak itu meninggal, pastilah akan masuk surga. Karena kan istilahnya belum punya dosa. Dosanya masih semua ditanggung orang tua. Jadi si ayah ini menganggap rela menanggung semua dosa-dosa asalkan si anak ini tidak tersiksa hidup di dunia yang menurut dia kejam. Soalnya si ayahnya ini tuh kepikiran terus nggak tega waktu dengar cerita anaknya yang bilang suka dikata-katain tuh di sekolah. Yang menurutnya itu jangan-jangan bisa terus terjadi sampai anaknya besar. Semacam menjadi traumatis juga ya akibat kelakuan ibunya yang nggak berubah-berubah, kagak insap-insap. Belum nanti juga bisa-bisa si anak ini terseret dosa dari sang ibunya itu. Maksudnya kalau anak udah gede kan dosanya udah nggak ditanggung orang tua ya, ditanggung diri sendiri maksudnya. Dan kalau si ibunya terus-terusan berbuat maksiat, ditakutkan si anaknya ini bisa menanggung dosa-dosanya nanti di akhirat. Apalagi yang dikhawatirkan juga kalau si anak ini sampai malah mengikuti jejak sang ibu. Lah, tambah dosanya berkali-kali lipat combo. Jadi lebih baik menurut si ayah, mumpung anaknya nih masih kecil, masih suci, dihabisilah biar udah kamu masuk surga aja. Biar ayah sama ibumu yang masuk neraka demi kamu masuk surga. Makanya
banyak netizen yang membuat istilah perbuatan si ayah ini dengan kalimat mengorbankan surgaku untuk surgamu begitu, gengs. Yang kita bingung kasus pembunuhan begini kok jadi diromantisasi ya. Namun ada beberapa fakta menarik nih mengenai sang ayahnya tersendiri. Yang pertama, sampai dia ditahan, dia ini memang tidak menyesal, gengs. Dalam artian dia udah tahu nih pasti endingnya akan seperti ini. Kalau dia akan dipenjara akibat membunuh anaknya. Karena tadi makanya mengorbankan surgaku demi surgamu. Jadi istilahnya ayahnya rela masuk penjara, abis itu nanti mati masuk neraka demi si anak nih masuk surga. Jadi Koda juga nggak ngelawan waktu ditahan. Sampai ini dibilang, saya nggak menyesal biar anak saya nggak mikirin masalah ibunya lagi di akhirat sekarang. Namun ditemukan juga ternyata sebelumnya dia pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa RSJ Menur Surabaya, gengs. Tepatnya dari bulan Mei sampai Agustus 2022. Tapi ternyata dia di sana itu melakukan rehabilitasi narkoba, bukan sebagai pasien ODGJ. Cuma dari RSJ Menur tersebut itu ada nih surat diagnosis dari Kodat yang mengidap paranoid skizofrenia. Jadi memang dirinya selalu skeptis dan ketakutan dengan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, gengs. Sampai-sampai biasanya orang seperti itu akan selalu delusi, menganggap semua orang ingin melawan dirinya dan dirinya juga selalu merasa terancam akan sesuatu hal. Ya sampai saat ini sih masih dilakukan tes kejiwaan ya, karena Kodat ini melakukannya ya dengan sadar. Dan sampai merencanakan semua hal itu, dia cari tuh searching di Google, cara membunuh orang dengan cepat. Akhirnya dia memilih untuk menusuk anaknya sebanyak 24 kali secara cepat, yang mana dimaksudkan biar anaknya itu tidak terlalu merasakan sakitnya. Karena kan langsung cut ya udah meninggal seketika. Rinding gua. Dan hal ini tuh ramai menjadi perbincangan. Biasa perdebatan di kolom komen netizen saat berita ini ramai di up. Dimana banyak tuh orang-orang yang kayak apa ya, simpatik dengan perbuatan si ayah karena tadi merasa merelakan surganya demi surga anaknya. Sampai ada yang bilang kalau love language-nya ayahnya itu memang seperti itu kali. Karena kan inti dari perbuatan maksudnya si ayah itu dia ingin mengirim anaknya ke surga, ke tempat kekal, tenang dan indah, walaupun harus dibayar dengan dirinya sendiri yang masuk neraka. Cuma kalau kita berpikir logis nih ya, gengs, bagaimanapun juga perbuatan si ayahnya ini salah lah. Karena dia berarti memutus segala kemungkinan yang akan terjadi dengan si anak. Bisa jadi mungkin si anaknya kelak dewasa menjadi orang yang sukses, walaupun berangkat dari background keluarga yang seperti itu. Atau dia bahagia-bahagia aja dengan hidupnya kelak. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinannya kalau terjadi hal sebaliknya. Karena yang namanya takdir manusia nggak ada yang tahu. Makanya manusia itu tidak berhak menentukan nasib dan hidup seseorang. Apalagi dengan cara seperti itu. Ya kita siapa sih yang berhak memulangkan nyawa seseorang kepada Tuhan dengan alasan katanya mau menyelamatkan dari dunia? Lah nggak jauh beda sama aliran-aliran sesat kalau begitu. Kalau dibenarkan, akan banyak nih orang yang ngeburu-buruin orang dengan alasan mau menyelamatkan nyawanya begitu ntar bilang. Yang jelas yang namanya pembunuhannya tetap pembunuhan ya, gengs. Nggak ada pembenaran apapun untuk hal-hal seperti itu. Gini gampangnya ya, semua yang terjadi kan memang jelas bukan kesalahan si anak, iya. Dimana itu adalah keegoisan atau masalah lepas tanggung jawab dari pihak ayah maupun pihak ibu yang harusnya mereka menjadi orang tua yang benar. Lagi-lagi di sini kayak kasus tadi tuh, mau enaknya doang pas bikin. Giliran udah jadi nih si anaknya nih, terus keadaan ternyata nggak sesuai dengan harapan, ibu sama ayahnya pisah, si ibu nggak mau tahu, lari dia tuh dari tanggung jawabnya minggat. Dimana seharusnya sebagai seorang ibu mau empet nih sama suaminya nih ya, lah kan masih punya anak yang hatinya juga harus dijaga, harus dirawat, harus diurus. Kalau ibunya benar, ya bawa itu anaknya. Mati-matian deh lu tuh berusaha menjadikan hidup sang anak tuh bahagia. Bukannya kabur begitu, itu udah salah. Nah si ayah nih yang berarti ditinggalin sama si anaknya, merasa kasihan katanya anaknya dibully terus. Takut anaknya dosa nanti tuh ke akhiratnya. Ya solusinya gak dibunuh juga dong. Lu tanggung jawab lah sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah lu banting tulang tuh jungkir balik salto kayang apa kek? Biar bikin hidup anak lu bahagia. Itu kan tanggung jawab lu. Biar anak lu nih bersyukur punya ayah kayak lu. Walaupun ibunya kayak dajal misalnya begitu. Buat anaknya tetap happy. Punya ayah jagoan gitu kan. Figur image ayah yang hebat. Bukannya dibunuh. Itu mah sama aja namanya mau lepas tanggung jawab. Gak usah sosokan love language. Enak banget main ambil gampangnya aja. Biar udahlah kagak usah ngurusin, udah selesai. Ya namanya manusia pasti akan selalu nyari 1001 alasan sih. Cuma menurut kalian gimana nih? Apakah itu memang bentuk cinta love language dengan kemasan mengorbankan surganya untuk surgamu? Atau ya emang udah salah aja lah intinya? Itu pembunuhan yang lepas tanggung jawab. Coba komen di bawah ya. Next kita ke berita selanjutnya masih mengenai anak juga. Namun kali ini cukup berbeda. Karena digadang-gadang katanya kasus ini tuh memang terjadi karena si anaknya inilah sumber masalahnya. Tapi walaupun namanya kesalahan anak pasti ada andil kesalahan orang tuanya juga ya. Tapi apakah benar seperti itu kejadiannya? Jadi kemarin tuh lagi heboh. Dimana ada sebuah bis pariwisata yang mengangkut para rombongan wisata di kawasan Guci Tegal itu pada jatuh tuh ke jurang waktu lagi parkir bisnya, gengs. Kejadian itu tuh terjadi di hari Minggu tanggal 7 kemarin pagi-pagi. Dimana rombongan orang-orang yang berasal dari Kelurahan Paku Jaya Serpong Utara Tangerang Selatan itu
Ceritanya lagi pada ke tempat wisata di Tegal dengan menaiki sebuah bis kan. Total penumpang yang pada pergi itu ada 50 orang. Nah awalnya nih, mereka itu sempat ke Cirebon dulu. Terus ke Pemalang, lalu ke Guci, terus menginap di sana. Nah, dari situ rencananya mereka di pagi-pagi mau lanjut lagi ke Pekalongan untuk beli oleh-oleh. Makanya pas pagi harinya habis pada menginap tuh. Satu persatu rombongan pada siap-siap naik ke bis kan. Makanya si supir bis ini nyalain bisnya, sekalian buat manasin, sembari nunggu orang-orang udah pada kumpul. Udah pada naik semua. Nah, tapi karena dia lihat-lihat orangnya belum lengkap, si supir sama kernetnya keluar buat ngopi. Jadi ditinggalin itu bis lagi nyala. Dimana di dalamnya itu ada 37 orang, sedangkan 13 orang lainnya belum naik ya, masih di luar. Nah, meskipun sang supir sama kernetnya itu ninggalin bis yang lagi nyala, tapi menurut pengakuan mereka, kondisi rem tangannya udah onin. Terus bannya juga udah diganjel katanya begitu. Tapi tahu-tahu bis duta wisata yang bernomor polisi B7260 OGA itu bergerak sendiri. Meluncur tuh turun karena kontur jalannya memang tanjakan gengs ya. Karena ya di dalam bis yang nggak ada yang ngemudi, jadi nggak ada yang bisa nginjek rem dadakan. Pada nggak nyangka, kejadiannya tiba-tiba dan cepet banget. Nyongsor lah itu bis jatuh sampai jurang. Yang berisi tadi itu 37 orang di dalam. Nah karena situasinya pada saat itu juga masih pagi, pastinya banyak orang yang di dalam juga masih ngantuk-ngantukan gitu kan, pada merem-merem gitu. Ya pada kaget, tau-tau jatuh ke jurang. Nggak sempat menyelamatkan diri atau siap-siap. Nah di awal-awal berita ini muncul, heboh tuh. Karena memang ada videonya, bisnya itu meluncur terguling ke dalam jurang sedalam 5 meter. Banyak yang berkomentar nih, dengan dalih katanya mendapatkan info dari orang sekitar. Dibilang kalau kejadian itu disebabkan oleh bocah yang mainin tuas rem di bagian pengemudi. Sampai akhirnya tuasnya ke off dan bis pun jadinya nyelonjor gitu karena kontur tanahnya nurun. Jadi ada cerita nih yang bilang kalau sopir sama kenek tadi turun untuk buat ngopi, ada salah satu anak dari penumpang yang kayak ingin menyalakan klakson terus kayak main-mainin tombol. Mencet itu salah satu tombol tuas rem. Makanya bisnya sampai bisa meluncur begitu. Di situ pada heboh tuh bilang bocil kematian katanya. Dan nyalain orang tuanya juga, kenapa nggak jagain si anaknya? Sampai-sampai bisa berbuat masalah seperti itu. Tapi ada juga sih yang merasa janggal. Dimana kok bocah bisa kuat ya kayak in rem tangan yang seenteng-entengnya tetap kayak harus butuh tenaga. Dimana kalau di bus itu rem tangannya tuh kayak gini nih ya. Jadi pada debat tuh ada yang bilang ya mungkin aja lah kuat karena enteng elektrik atau gimana gitu, kita juga kurang paham. Tapi ujung-ujungnya nih maksudnya semua itu terbantahkan. Karena menurut laporan di kepolisian, saat menanyai para saksi yang selamat ada di sana, ada salah satunya nih Pak Ayun berusia 54 tahun, dimana dia duduk di baris kedua tepat di belakang supir, itu bilang nggak ada anak siapa-siapa kok yang main di bagian pengemudi. Jadi mereka ya tahu-tahu kaget aja, bisnya ini jalan meluncur. Apa ada kesalahan sistem pengeremannya atau ganjelan di bannya kurang bener atau gimana? Yang jelas kan memang keadaan tanahnya begini banget ya. Dan dari info juga didapatkan kalau ternyata kondisi fisik dari armadanya itu masih bagus kok sebenarnya. Mesinnya masih prima karena memakai sasis yang relatif masih baru. Jadi bukan kondisi yang kayak udah jelek gitu, enggak. Makanya hal ini lagi diselidiki lagi gengs. Tapi otomatis supir sama keneknya ditangkap ya. Karena gimana pun juga mereka dianggap lalai meninggalkan bis dalam kondisi menyala. Dan sampai saat ini saat video dibuat, dari 37 orang yang tadi ada di dalam bis yang pada jatuh ke jurang, 2 orang meninggal dan sisanya luka-luka semua. So itu guys berita update kali ini yang penuh dengan masalah keluarga ya. Dari keluarga pertama tadi tuh Aswang family, keluarga setan. Sampai ada ayah setan yang ngaku-ngaku anaknya diculik genderuwo. Sampai bocil kematian yang juga difitnah kayak si genderuwo tuh difitnah tuh. Yang ternyata menurut pengakuan para penumpang nggak ada bocil kok yang main-main ke wilayah supir. Ya riwo ya pokoknya ya gengs ya. Ya udahlah maaf kalau ada salah-salah kata. Komen-komen aja nih pendapat kalian bagaimana tentang berita-berita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di update selanjutnya.